Debat Hamka dan Mangaraja Onggang Parlindungan atau Samparlin. Buku itu tebalnya 691 halaman. Cukup mentereng untuk ukuran buku pada era 60-an. Ukurannya 15x22 cm. Covernya warna putih. Judul buku dicetak warna merah, diberi blok warna hitam. Tercetak secara menyolok judul buku, Tuanku Rao. Di atas cover terpampang nama pengarangnya, Mangaraja Onggang Parlindungan. Hamka mulai membaca buku Tuanku Rao sejak 1965 atau beberapa waktu sebelum tragedi Gestapo G30 SPKI. Dalam situasi kemelut politik di tanah air, dia masih meluangkan waktu untuk membaca buku ini. Mula-mula hatinya belum tertarik. Setelah disuguhi data-data sejarah baru seputar gerakan Padri dan beberapa tokoh Minangkabau, pikirannya mulai terusik. Semakin lama disuguhi data-data sejarah baru yang ditulis Samparlin, panggilan Parlindungan, pikirannya makin terusik. Apa pasal? Samparlin menulis buku ini seakan-akan sedang mengundang Brother from Minang, julukan dari Mangaraja Onggang Parlindungan kepada Hamka, untuk menanggapinya. Katanya, buku ini ditulis berdasarkan teori Max Weber. Dia menjamin keabsahan kronologi kejadian, waktu, dan tempat yang ditulis dalam buku kontroversial ini. Dengan mendekonstruksi sejarah Perang Padri, seakan-akan Samparlin sedang menjadi seorang revisionis. Katanya, data-data sejarah baru itu diperoleh dari Mayor Jenderal Abdul Qadir, Viskonsul Pemerintah Hindia Belanda di Jeddah tahun 1950 sampai tahun 1955. Baca juga mengenal Fariduddin Attar, sufi penyebar wangi dan penyair yang meramal Rumi. Menurut versi Samparlin, Haji Piobang bersama sahabat-sahabatnya menimba ilmu di Makkah dan di Universitas Al-Azhar, Kairo. Kemudian terpaksa menjadi tentara Turki dalam Janitsar Cavalry di bawah pimpinan Muhammad Ali Pasha. Haji Piobang ini, not too clever di dalam hal agama, tulisnya. Tapi Haji Sumanik, bukan ahli agama. Demikian gaya penulisan Samparlin yang sering pakai bahasa Inggris dan kadang dicampur bahasa Belanda. Dengan percaya diri, dia menganggap buku Tuanku Rao sebagai karya ilmiah standar akademik ala Barat. Namun Samparlin ceroboh. Dia berpendapat bahwa kehadiran Haji Piobang ke Tanah Minang, 1803, sebagai utusan Abdullah bin Saud Wahabi. Dia mendapat misi mendirikan negara Darul Islam di Minangkabau. Berbekal pengetahuan dan pengalaman selama menjadi Janitsar Cavalry di bawah komando Muhammad Ali Pasha, Haji Piobang melatih pasukan kaum Padri. Setelah membaca buku ini, pikiran Hamka semakin terusik. Mungkin dia geram, tetapi bukan wataknya untuk mengumbar kemarahan. Apalagi Samparlin menuduh kaum Padri melakukan pembantaian terhadap kaum Batak. Tanpa sumber data yang akurat, Samparlin menganggap tokoh Tuanku Imam Bonjol tidak bernyali menghadapi kolonial Belanda. Dengan nada sentimen, dia menuduh Tuanku Imam Bonjol sebagai orang bodoh. Justru, Samparlin memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada Tuanku Tambusai, murid Tuanku Imam Bonjol. Dengan percaya diri, Samparlin mengklaim Tuanku Tambusai sebagai putra Batak yang nama aslinya Hamonangan Harahap. Padahal, menurut Muhammad Rajab, Tuanku Tambusai kecil bernama Muhammad Saleh Faqih Saleh. Menurut Mahidin Said 1969, seorang putra Tambusai, Faqih Saleh memiliki pertalian etnik dengan suku Kondang Kapuah. Dia putra Tuanku Imam Maulana Kali, guru agama di negeri Rambah, yang menikah dengan perempuan Tambusai. Negeri Rambah adalah salah satu di antara 5 negeri otonom yang termasuk dalam wilayah Minangkabau Timur. Tuanku Maulana Kali, orang Minang, bukan orang Batak marga Harahap. Karena Rambah dekat dengan Mandailing sehingga dipertalikan oleh daerah Rao. Baca juga ketika Pak Ar menasehati Pak Harto. Di daerah Rao inilah, Samparlin mengangkat kisah seorang tokoh keturunan Sisingamangaraja X yang kelahirannya yang konon tidak direstui. Mitos-mitos di seputar kelahiran tokoh yang satu ini bertebaran di tanah Batak. Tapi yang jelas tokoh inilah yang kemudian dikenal dengan Tuanku Rao. Menurut Samparlin, Tuanku Rao adalah putra Batak yang namanya jauh lebih harum ketimbang Tuanku Imam Bonjol. Apa yang ditulis Samparlin memang telah mengusik pikiran Hamka. Sehingga dalam seminar Islam di Minangkabau, 23–26 Juli tahun 1969, Hamka menantang Samparlin supaya membuktikan secara ilmiah buku karangannya. Samparlin pun menerima tantangan Hamka tersebut.
Sayangnya, dalam kesempatan emas tersebut Samparlin justru tidak mampu mempertahankan pendapatnya. Hamka yang telah membaca tuntas karya Samparlin itu langsung mencecar dengan pertanyaan-pertanyaan menggugat. Dari mana dia mendapat sumber data sejarah tentang Haji Piobang, yang katanya mantan tentara Janitsar Kavalri Turki? Bagaimana mungkin Haji Piobang datang ke Minangkabau, 1802, sebagai utusan Wahabi? Padahal, menurut sumber Hamka, gerakan Wahabi baru muncul pada tahun 1811. Di sini, Samparlin pun hanya diam. Lalu Hamka mencecar lagi dengan pertanyaan-pertanyaan kritis. Apakah benar kaum Padri melakukan pembantaian terhadap kaum Batak? Benarkan tuanku Imam Bonjol orang bodoh? Apakah tuanku Tambusai jauh lebih hebat ketimbang gurunya? Apakah tuanku Rao keturunan Raja Batak? Sayang sekali, Samparlin juga tidak mampu menjawab. Hanya satu jawaban dari Samparlin ketika menjawab pertanyaan Hamka. Ketika ditanya, dari mana data-data sejarah awal gerakan Paderi diperoleh, dia menjawab dari buku-buku dan arsip-arsip koleksi Mayor Jenderal Abdul Qadir. Lalu pertanyaan dipertegas, di mana buku-buku dan arsip-arsip tersebut? Dia menjawab, maaf, sudah dibakar. Baca juga Al-Quran tidak diadopsi dari Yahudi, kritik kepada Abraham Geiger. Begitu mudahnya jawaban Samparlin ini. Dibakar, mengandung arti disengaja untuk menyembunyikan informasi penting. Atau memang ia sengaja menyembunyikan fakta lain agar orang lain tidak bisa mengungkap kebenarannya. Namun yang jelas, jawaban Samparlin telah mengungkap karakter penulis dan kualitas buku ini. Hilang sudah etika ilmiah. Buku Tuanku Rao sudah habis. Tepatnya 49 tahun yang lalu dalam seminar di Minangkabau tanggal 23-26 Juli tahun 1969. Pengarangnya sudah tidak bisa mempertanggungjawabkan seluruh data sejarah yang disuguhkan. Menyadari akan kelemahan dan juga kebohongan informasi dalam buku karya Samparlin, Hamka lantas mengarang sebuah buku untuk membantahnya. Buku dijawab dengan buku, sebuah pertarungan intelektual yang simetris dan beradab. Kurang lebih setahun pasca seminar Islam di Minangkabau, 1969, Hamka menulis sebuah buku. Hamka hendak meluruskan distorsi sejarah ini. Dengan kepiawaiannya dalam mengeksplorasi data-data sejarah, Hamka mampu membuat karangan Samparlin jadi tampak pucat pasi. Buku Tuanku Rao karangan Mangaraja Onggang Parlindungan sudah terbantahkan lewat karangan Buya Hamka, Antara Fakta dan Hayal Tuanku Rao, 1970. Sayangnya, ingatan kita tidak terlalu kuat untuk mengungkap kembali perdebatan panjang seputar kontroversi buku Tuanku Rao beberapa puluh tahun yang silam. Sekalipun sudah dinyatakan habis, nyatanya buku ini masih diterbitkan kembali oleh salah satu penerbit di Yogyakarta. Agar para pembaca tidak lagi dibodohi oleh buku yang berisi data-data hayalan ini, maka pemikiran Hamka jelas perlu diangkat kembali. Setidak-tidaknya, perlu buku pembanding apabila pembaca hendak melahap karya Mangaraja Onggang Parlindungan. Anda yang membaca buku Tuanku Rao harus pula membaca buku Antara Fakta dan Hayal Tuanku Rao agar tidak terjebak pada informasi-informasi negatif yang sumber-sumbernya sudah dibakar.